Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah anda, ibunda, orang-orang tua saya, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, insya Allah kita semua yang hadir malam hari ini nanti bertemu kembali dalam surga Allah. Amin. Allahumma. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad datang senantiasa aturkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi nanti di yaumil mahsyar. Ayah anda, ibunda, orang tua saya yang saya hormati, alhamdulillah sampai malam hari ini saya melihat jamaah sekalian masih ramai, masih banyak sampai di malam ke-28 ke malam 28. Sedikit lagi kita akan sampai di penghujung jalan. Artinya 2 hari lagi insya Allah kita sampai menapak tirasi 30 hari di bulan Ramadan. Maka jangan kita mau kalah menghadapi hanya 2 hari lagi ini. Jadikan kita sebagai pemenang dalam mujahadah perjuangan menghidupkan siang dan malam di bulan Ramadan. Bapak ibu ayah anda ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu judul ceramah singkat pada malam hari ini terkait tentang itu. Judulnya adalah tentang muhasabah dan muraqabah. Hadirin yang berbahagia, judul ini sangat tepat dibahas atau disampaikan di penghujung Ramadan. Kenapa Ustaz? Sebab judul ini akan memotivasi kita bagaimana kita dapat mempertahankan apa yang telah kita lakukan sampai malam hari ini. Ada 5 pilar yang dapat mendukung tazkiyatun nafs pada diri kita. Ada 5 hal pokok yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan agar diri kita senantiasa menjadi orang yang baik dan benar dalam kehidupan. Apa 5 pokok itu, 5 pilar itu? Yang pertama adalah muahadah. Yang kedua adalah muraqabah. Yang ketiga adalah mujahadah. Yang keempat adalah muhasabah. Yang kelima adalah muaqabah. Ini yang 5 senantiasa dilaksanakan dan diamalkan oleh para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, yang tidak menutup kemungkinan kita yang hidup di zaman ini bisa melaksanakan ini dalam kehidupan kita sehari-hari apabila kita ingin menjadi orang-orang yang bersih secara lahiriah dan bersih secara batinnya. Bapak ibu, ayah anda, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah muahadah. Apa itu Ustaz muahadah? Yaitu kesadaran seseorang
untuk senantiasa ingat bahwa dia telah pernah mengikat janji dengan Allah. Hal mendasar yang perlu kita ketahui adalah jauh sebelum kita dilahirkan di atas muka bumi, kita telah memberikan kesaksian kepada Allah ketika ditanya kepada kita, alastu bi rabbikum, apa jawab setiap janin yang ada dalam perut di alam rahim pada saat itu? Semua menjawab, apakah yang muslim, yang non muslim, semua menjawab dengan kalimat yang sama, bala syahidna, benar, engkaulah Tuhan kami dan kami bersaksi atas itu. Itu adalah satu ikatan perjanjian utama yang kita ikat dengan Allah jauh sebelum kita lahir. Setelah kita lahir di atas muka bumi, kita juga selalu membuat perjanjian dengan Allah. Bahkan 17 kali kita dalam sehari semalam dalam rakaat sholat ada beberapa kalimat yang senantiasa kita ucapkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Ada lagi perjanjian yang kuat selain daripada yang mengatakan itu siapa? Setiap kita. Kita katakan sholatku untuk Allah, ibadahku untuk Allah, hidupku. Berarti setiap denyutan nadi, getakan jantung, hembusan nafas dalam kehidupannya, semua dia hibahkan dan dia wakafkan untuk agama Allah. Itu maknanya. Matiku juga untuk Allah. Maka ini satu perjanjian. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu. Maka yang pertama harus kita ingat muamalah kita kepada Allah. Kita pernah membuat perjanjian dengan Allah, maka hari ini kita berusaha untuk menepati janji kita kepada Allah. Satu. Yang kedua adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Yaitu kesadaran pada setiap kita bahwa Allah itu dekat dengan kita. Kita dekat dengan Allah. Kalau perasaan itu yang muncul dalam tengah-tengah kehidupan kita, yakinlah Bapak, Ibu, Ayah, Anda, Ibunda sekalian, tidak akan ada orang yang berani berbuat dosa dan berbuat maksiat. Sebab kenapa? Allah melihat apa yang dia lakukan, Allah mengetahui apa yang dia kerjakan, dan Allah akan membalas setiap apa yang dia berbuat selama itu. Itu kalau dia menyadari. Tapi masalahnya orang jarang menyadari itu. Ketika dia melihat ada kesempatan untuk mencuri, lantas memang dia tak ada niat awalnya, tapi karena ada kesempatan dia lakukan, dan saat itu dia sedang menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa itulah yang harus kita bangun. Bagaimana di bulan Ramadan ini kita merasa dekat dengan Allah. Itulah yang diajarkan dalam Ramadan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalaulah kita tidak merasa Allah itu dekat dengan kita, sudahlah tentu kita akan diam-diam berbuka puasa sendiri. Itu pasti. Tapi kenapa kita tak mau buat itu, Ustaz? Karena kita meyakini bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan dan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tahan puasa dari Sabtu sampai hari ini. Siangnya kita ibadah puasa, malamnya kita qiyamul lail. Kenapa? Karena kita meyakini Allah itu dekat dengan kita, sehingga cenderung kebaikan-kebaikan itu akan mudah kita kerjakan dalam kehidupan. Itu ya. Yang ketiga adalah mujahadah. Apa itu, Ustaz?
bersungguh-sungguh berjuang dalam menegakkan ketaatan kepada Allah. Saya yakin dan percaya makin ke penghujung Ramadan itu makin sulit sekali untuk melaksanakan qiyamul lail, makin sulit melaksanakan ibadah puasa. Kenapa Ustaz? Kecenderungan manusia itu cenderung bosan, cenderung lelah, cenderung letih, sudah jenuh, maka sifat-sifat kemanusiaan itu akan muncul bagi orang-orang yang berusaha untuk konsisten dan istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Itu pasti. Makanya dalam konsep pahala itu sederhana. Apa konsepnya Ustaz? Semakin sulit seseorang melakukan perbuatan baik, maka semakin besar pahalanya. Sekali lagi, semakin sulit seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik, maka semakin besar pahalanya. Ini bisa kita definisikan, kita ambil contoh. Ketika ada seorang yang bersedekah 5.000 dan orang yang kedua bersedekah 5.000, tapi yang pertama orang kaya, yang kedua orang yang miskin cukup uang untuk kesimpulan. Maka yang kaya yang bersedekah 5.000 tak ada apa-apa arti pahalanya dibandingkan yang bersedekah 5.000 bagi orang yang miskin. Kenapa? Karena nilai 5.000 bagi orang yang kaya tak ada artinya bagi dia. Tapi bagi orang yang miskin, 5.000 diinfakkan, dia sudah mikir kalau dibelikan ini 5.000 per telur, udah dapat 3, udah bisa kasih makan anakku, udah bisa beli bumbu-bumbu dapur. Banyak pertimbangan dia, maka pahalanya mana yang lebih besar? Lebih besar seorang yang miskin bersedekah 5.000. Seorang datang ke masjid, yang datang ke masjid rumahnya di samping masjid dengan rumahnya yang 10 rumah dari samping masjid, mana yang lebih banyak pahalanya? Yang lebih jauh datang dari masjid. Kenapa? Karena setiap langkah itu terhitung pahala dan kebaikan dan peningkatan derajat di hadapan Allah. Itu yang dilakukan oleh sahabat. Ada sahabat Bapak yang dimuliakan Allah, rumahnya di samping rumah. Lalu Nabi menjelaskan hadis ini. Lantas apa yang dia lakukan? Besoknya dia pindah rumah, pergi ke ujung jalan, di gerbang pintu masuk kampung itu jauh dari masjid, tapi dia tetap datang rutin sholat 5 waktu ke masjid. Ketika ditanya kepadanya, mengapa engkau lakukan ini? Padahal sudah enak rumahku di samping masjid. Apa jawaban dia yang luar biasa? Aku mendengar Nabi bilang, semakin banyak langkah orang menuju masjid, semakin besar pahalanya. Aku pindahkan rumahku jauh supaya pahalaku semakin banyak menuju masjid. Itu yang dilakukan oleh sahabat pada saat. Maka kita yang dekat dengan masjid tidak mesti kita contoh di sahabat. Nanti setelah ini Bapak Ibu yang samping masjid pindah di ujung mana apa pindah al-hasil tak ada di sekitar masjid lagi. Khawatir iman kita tak sama dengan imannya sahabat. Yang dekat dengan masjid aja kadang kita sulit untuk datang ke masjid, apalagi yang jauh. Maka ada mujahadah. Maka Ramadan pun juga begitu. Semakin ke penghujung, semakin banyak godaan. Maka yang datang sampai malam hari ini ke masjid untuk sholat tarawih berjamaah, maka layak disebut orang-orang yang mujahadah, orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang telah berjuang. Berjuang apa Ustaz? Berjuang melawan letih, melawan lelah, melawan capek, godaan anak. Belum lagi anak bilang, "Ma, belum ada baju lain dari Ma. Kemarin udah kita bayar, Ma, mau sholat tarawih tuh." Jadi ada perlawanan terhadap godaan-godaan ketika akan menghambat aktivitas ibadahnya selama bulan Ramadan. Maka makin penghujung Ramadan, kita harus semakin bermujahadah, semakin bersungguh-sungguh dan semakin kuat melawan segala bentuk godaan-godaan yang ada. Yang keempat adalah muhasabah. Muhasabah ini yang sering kita dengar.
Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, takutlah, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah kamu perhatikan apa yang telah kamu perbuat untuk kehidupanmu esok. Takutlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita agar apa yang kita lakukan hari ini harus senantiasa kita evaluasi, dan kita harus menyadari kita diciptakan dari mana, kita sedang berada di mana, dan kita menuju ke mana. Inilah jiwa orang yang selalu memuhasabah diri. Kalau dia menyadari dia dapatnya dari mana, dah lain kita hanya setetes air nutfah yang tidak berdaya yang dimuliakan Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'min Allah berfirman, kehidupan ini sangat singkat. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia itu, menciptakan dari satu saripati yang disebut dengan nutfah. Tsumma ja'alahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian saripati itu kami simpan di tempat yang kokoh, di mana? Di dalam perut rahim seorang perempuan, seorang ibu. Dari saripati menjadi nutfah disimpan di dalam rahim. Lalu proses pun terjadi. Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqah wa khalaqnal 'alaqata mudghah wa khalaqnal mudghata 'idhaman wa kasawna 'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian kami jadikan nutfah itu segumpal darah, segumpal darah itu kami ubah menjadi segumpal daging, lalu daging itu kami jadikan tulang belulang, kemudian tulang belulang itu kami bungkus dengan daging dan kami jadikan dia makhluk yang terbaik. Lahir ke dunia. Ayat berikutnya juga menjelaskan, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Setelah lahir kamu akan dimatikan. Setelah dimatikan, "Tsumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun." Kemudian setelah mati itu kamu akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Selesai proses kehidupan manusia, mulai dari saripati ke nutfah, disimpan ke rahim, jadi segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang, dibungkus daging, dijadikan makhluk yang bernama manusia, dimatikan, dibangkitkan untuk diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka kehidupan ini singkat, sangat cepat, lalu tidak pandai memanfaatkan penuh dengan amal. Sungguh manusia berada dalam kerugian yang besar. Yang kelima, pilahnya itu adalah mu'aqabah. Ini sangat sulit. Ini para ulama melakukan. Apa itu Ustaz? Mereka kalau cenderung melakukan pelanggaran ketaatan kepada Allah, mereka terlanjur berbuat dosa dan maksiat, mereka berikan sanksi untuk diri mereka sendiri. Ini tidak pernah dilakukan oleh seorang Rabi' bin Haisam. Apa yang dia lakukan? Dia galilah sebuah lubang di kamarnya seukuran kuburan 2x1. Begitu dia melakukan pelanggaran dosa atau dia melalaikan mentaati Allah, lalu dia masukkan dirinya ke dalam lubang yang dia buat. Dia posisikan dirinya seperti mayat dalam kubur. Saat itulah dia memuhasabah diri. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia anggap saat itu dia telah mati, dan ketika dia bangkit lagi dari lubang yang dia buat, dia merasa dia diberikan kesempatan kehidupan yang kedua oleh Allah, dan dia menjadi orang yang lebih baik. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, maka di penghujung Ramadan semakin mengarahkan kita untuk berpisah dengan Ramadan. Maka kita harus menyadari bahwa Ramadan yang menjadikan bulan penuh dengan kemuliaan ini akan segera usai dan berakhir. Kesempatan mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya
dalam fadilah Ramadan ini pun segera akan berlalu. Kita kembali pada hari bulan yang biasa. Maka manfaatkan sisa-sisa waktu yang ada untuk mengumpulkan amal sebaik-baiknya. Dan prinsipnya satu, jangan biarkan diri kita berlalu dengan Ramadan tetapi kita masih mendapatkan dosa yang belum diampuni oleh Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan senantiasa menyadarkan kepada kita bahwa kita sesungguhnya hamba yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan daya dan kekuatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.